Soal pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai atasan dan pemangku kebijakan yang ada di sekolah tentang program-program yang terdapat pada pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga akan melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat di sekolah melalui MGMPS tentang bagaimana proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga hal-hal baik yang terdapat dalam program guru penggerak. Selanjutnya, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran baik untuk saya di dalam maupun di luar kelas. Soal yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah melatih keterampilan diri saya sendiri untuk mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang saya hadapi. Apakah termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar namun bertentangan. Rujukan moral atau benar lawan salah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, maka untuk mengambil keputusannya, saya akan menerapkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Soal ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Langkah-langkah tersebut akan saya terapkan ketika saya menghadapi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang baik dan efektif, serta mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Apabila hari ini, besok, atau di hari lain saya mengalami kasus dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya lakukan dengan memperhatikan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Soal keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda di dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Ketika kita akan mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi masukan dari rekan sejawat dapat kita jadikan sebagai pembanding atau menguatkan kembali keputusan yang kita ambil. Apakah sudah tepat atau belum? Menurut saya, yang menjadi pendamping atau teman diskusi di dalam menentukan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, baik itu di lingkungan sekolah ataupun rekan sejawat CKP lainnya, maupun di lingkungan komunitas praktisi MGMP. Disadari atau tidak, setiap individu, termasuk juga seorang guru, memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai yang sifatnya berupa kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, rasa bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya yang ada dalam diri kita sangat penting dipupuk, karena keputusan-keputusan yang diambil oleh seseorang akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh orang tersebut.
Dengan nilai-nilai yang dimilikinya, seorang guru hendaknya menjadi rujukan atau teladan bagi murid maupun seluruh warga sekolah. Harapan saya dari pendampingan dan diskusi dengan warga sekolah ini adalah untuk menghasilkan sebuah solusi atau keputusan yang bijak, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan setelah berbagai macam pertimbangan kita lakukan.